Cerita dimulai dengan seorang petugas yang tengah mengecek sesuatu di kereta bawah tanah dan film pun segera dimulai. Lalu kita beralih ke masa kini dengan seorang wanita yang bernama Dakyung. Dia adalah seorang YouTuber horor. Di sini Dakyung bertemu dengan salah satu petugas kereta bawah tanah, sebut saja bernama Pak Udin. Saat itu Dakyung memohon agar Pak Udin mau menceritakan kisah horor yang pernah terjadi di kereta bawah tanah itu. Awalnya Pak Udin menolak karena itu adalah privasi, namun setelah disogok pada akhirnya Pak Udin pun mau menceritakan satu kisah yang begitu menyeramkan. Cerita pertama kita akan berfokus kepada seorang mahasiswa yang sebut saja bernama Putra. Pada saat itu si Putra sedang berada di dalam kereta bawah tanah, namun dari kejauhan dia melihat ada satu orang wanita yang terus membenturkan kepalanya ke dinding kereta. Tidak lama dari situ Putra segera turun, lalu dia singgah ke minimarket untuk membeli minuman. Tapi anehnya saat itu terlihat ada satu orang tunawisma yang lewat, dan saat Putra menegak minumannya, tiba-tiba dia sudah berada di dalam kereta lagi. Awalnya Putra mengira bahwa tadi dia hanya mimpi, namun saat penumpang semua turun, Putra begitu terkejut karena wanita tadi masih ada dan terus membenturkan kepalanya. Karena panik, pada akhirnya Putra pindah ke gerbong sebelah. Terlihat ada seorang bapak tua juga, dan tidak lama dari situ Putra ditelepon oleh ibunya. Ibunya mengatakan agar Putra tidak sering-sering mabuk. Dan ya, saat itu Putra melihat satu buah link, dan betapa terkejutnya Putra, dia melihat ada seorang wanita yang sudah bundir di kereta bawah tanah itu. Ya guys, ternyata itu hanyalah mimpi Putra lagi. Merasa ini tidak beres, akhirnya Putra segera turun dari kereta. Namun betapa terkejutnya Putra saat melihat ada satu buah pintu yang digarisi polisi. Dan ya, terlihat wanita tadi sudah berada di belakangnya. Dan pada akhirnya Putra pun ikut dibawa oleh wanita tadi dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan diperkirakan Putra bundir. Setelah mendengar cerita itu, Dakyung begitu bersemangat karena baru satu cerita begitu menarik. Setelah itu Dakyung pergi ke kantornya, lalu dia bertemu dengan salah satu bos muda yang bernama Wujin. Saat itu Wujin langsung meng-approve lah cerita Dakyung dan meminta Dakyung agar segera menelusuri tentang kereta bawah tanah itu lagi. Lalu kita melihat ada seorang wanita yang bernama Rina. Dia seorang YouTuber juga, namun YouTuber kecantikan. Singkat cerita, Dakyung pergi lagi menjumpai Pak Udin. Di sini Dakyung meminta agar Pak Udin menceritakan lebih banyak kisah horor di kereta bawah tanah itu. Dan pada akhirnya Pak Udin pun bersedia. Jadi kita beralih kepada seorang siswi SMA. Pada saat itu si siswi sedang naik kereta bawah tanah, tapi dia melihat dari kejauhan ada seorang wanita baru saja melakukan operasi plastik. Dan bisa kita lihat guys, wanita itu terus memandang siswi tadi. Karena merasa tidak nyaman, akhirnya siswi segera bangun dari tempat duduknya dan pergi ke pintu kereta. Tidak lama dari situ siswi bertemu dengan salah satu gurunya. Dan ya, siswi ini ternyata naksir guys sama gurunya. Setelah cukup basa-basi, di sini siswi begitu terkejut karena ternyata gurunya sudah memiliki pasangan. Saat itu siswi merasa cemburu, lalu dia segera turun dari kereta itu. 코가 너무 Ya, siswi begitu terkejut karena wanita tadi ada di sampingnya sambil mengatakan hidungmu begitu cantik. Dan bisa kita lihat guys, tingkah wanita tadi benar-benar freak banget. Saat itu siswi langsung memvideo wanita tadi, namun naasnya dia tidak tertangkap kamera. Dan di sini si siswi sadar ternyata wanita tadi bukanlah manusia. Dan dia juga begitu terkejut saat melihat air yang dia bawa di dalam gelas adalah air asam. Karena begitu panik, siswi ini malah turun ke tempat yang lebih sunyi. Saat itu dia langsung dihantui dengan roh-roh yang ada di poster dan pada akhirnya dia bersembunyi di dalam toilet. Dan ya guys, terlihat di sini si wanita sudah berhasil menjumpainya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah pada saat itu si wanita langsung menumpahkan air asam ke mukanya. Singkat
Singkat cerita, terlihat di sini Dakyung tengah take video di stasiun Gwanglin dan pada saat itu dia tengah mengedit videonya dengan Woojin. Bisa kita lihat di sini Dakyung bener-bener salting karena ternyata selama ini dia menyimpan rasa terhadap Woojin. Gak lama dari situ Dakyung bertemu lagi dengan Pak Udin. Di sini Dakyung meminta agar Pak Udin menceritakan lebih banyak lagi kejadian horor di stasiun itu. Dan pada akhirnya Pak Udin menceritakan tentang kisah satu orang tunawisma. Dan ya, itu adalah tunawisma di awal film tadi. Di sini terlihat si tunawisma benar-benar sangat kekurangan dalam segi finansial. Dia hanya bisa memungut koin-koin yang dijatuhkan oleh penumpang di stasiun itu. Dan terlihat di sini dia menjumpai satu koin yang berwarna merah. Dan gak lama dari situ si tunawisma pergi ke kamar mandi. Namun naasnya dia bertemu dengan seorang teman yang begitu rese yang selalu membulinya dan terus meminta uangnya. 자주자주 인사하자고. Karena tidak memiliki keberanian untuk melawan, pada akhirnya si tunawisma tadi hanya bisa menggerutu di dalam hati dan dia memanfaatkan koin merah tadi untuk membeli satu minuman. Tapi anehnya minumannya kosong guys, dan si tunawisma membuka minuman tadi pas di depan seseorang yang ada di stasiun sebelah. Saat itu si tunawisma menyadari karena orang tadi menghilang dan hanya meninggalkan baju dan juga beberapa koin merah. Saat itu si tunawisma begitu bahagia, pada akhirnya dia langsung mengambil baju dan juga langsung mengambil uang yang ada di dompetnya. Gak pakai lama, tunawisma langsung pergi ke supermarket dan langsung memberi beberapa makanan untuk dia makan pada malam hari itu. Setelah puas makan, di sini si tunawisma merasa aneh dengan minuman merah tadi dan pada akhirnya dia membeli 2 botol. Dan gak lama dari situ, tiba-tiba temannya si rese tadi datang menghampirinya. Di sini si tunawisma takut, pada akhirnya dia langsung membuka minuman tadi pas di depan teman resenya tadi. Dan boom, gak lama dari situ, tiba-tiba si teman menghilang begitu saja dan si tunawisma begitu terkejut. Pada akhirnya tunawisma menyadari setiap kali dia membuka minuman itu di depan orang, maka orang akan menghilang bagaikan ditelan bumi dan dia bisa memanfaatkan itu untuk mengambil dompet-dompet orang itu. Setelah puas mencari para korbannya, terlihat di sini tunawisma berjalan di satu lorong dan ya pada saat itu dia menyadari dia melihat dirinya yang dulu dan ternyata orang yang hilang pertama kali bukanlah orang lain melainkan dirinya sendiri. Pada akhirnya tunawisma lama dan tunawisma baru pun menjadi korban koin merah. Keesokan harinya terlihat Dakyung tengah makan bersama Woojin dan terlihat di sini Woojin langsung menyatakan perasaannya dan ya ternyata itu hanyalah mimpi Dakyung saja. Setelah terbangun, Dakyung begitu panas hati karena melihat Woojin tengah bermesraan dengan Rina. Pada akhirnya Dakyung hanya bisa pergi ke tempat Pak Udin dan di sini dia curhat tentang Rina yang benar-benar pick me banget. Setelah mendengar curhatan Dakyung, pada saat itu Pak Udin mengutarakan isi hatinya, meminta agar Dakyung berhenti menemui dia. Namun Dakyung tidak mengiyakan itu dan segera pulang ke kantornya. Sesampai di kantor, Dakyung begitu terkejut karena suasana kantor begitu gelap. Oh, ternyata mereka menyiapkan surprise kepada Dakyung karena penontonnya semakin banyak di YouTube. Terlihat dari kejauhan, Rina si Pygmy merasa iri karena dia tidak suka akan kesuksesan Dakyung itu. Gak lama dari situ, Dakyung pergi ke salah satu kafe, lalu dia sempat membaca komentar netizen yang mengatakan bahwa yang Dakyung siarkan saat itu adalah benar dan meminta agar orang-orang tidak penasaran dengan stasiun Gwanglin. Keesokan harinya Dakyung bertemu dengan wanita misterius tadi. Di sini wanita memohon kepada Dakyung agar segera menghapus semua kontennya yang berkaitan dengan stasiun Gwanglin dan juga jangan lagi pernah meliput stasiun itu. Dan di sini Dakyung begitu terkejut saat wanita tadi membuka kacamatanya karena ternyata matanya sudah hilang sebelah. Gak hanya di situ aja, si wanita juga mengatakan dulu ada kultus yang menghilang di stasiun itu dan usut punya usut. Stasiun Gwanglin dulunya adalah bekas gereja yang diketahui itu adalah gereja aliran sesat. Dan pada saat itu terlihat Dakyung benar-benar overthinking dengan perkataan wanita tadi dan sempat ingin menghapus saluran channelnya, tapi dia membatalkan itu. Saat Dakyung ingin pulang, dia mendengar sesuatu di satu ruangan dan pada saat itu Dakyung begitu terkejut melihat Rina tengah berciuman dengan seorang pria dan keesokan harinya Dakyung sudah mulai dingin terhadap Woojin karena Dakyung kira pria itu adalah Woojin. Namun di sini Woojin mengatakan dia keluar kota saat malam itu tapi Dakyung tidak percaya.
Lalu Dakyung mengatakan agar mereka berdua jaga jarak. Gak lama dari situ Dakyung pergi ke kantor Pak Udin. Terlihat di sini Pak Udin tengah berkemas-kemas, namun Dakyung tetap ngeyel. Dia tetap ingin Pak Udin menceritakan semua kejadian aneh di stasiun Guanglim itu. Dan pada saat itu Pak Udin langsung menceritakan kisah seorang wanita, dan itu adalah Rina. Terlihat pada pagi hari itu Rina pergi menggunakan kereta bawah tanah, tapi dia tidak sengaja menyentuh satu buah lendir yang berwarna hijau. Sesampainya di kantor seperti biasa, terlihat di sini Rina tidak suka melihat kedekatan Woo-jin dengan Dakyung, dan pada saat itu dia langsung nimbrung, tapi bisa kita lihat ekspresi Woo-jin sangat tidak suka. Woo-jin juga sempat menasihati Rina agar jangan terlalu mengganggu Dakyung, tapi pada saat itu tiba-tiba Rina mimisan dan dia segera pergi ke kamar mandi. Melihat tangannya semakin parah, akhirnya Rina pergilah ke dokter, dan dokter mengatakan itu hanya bakteri saja dan hanya memerlukan obat salep untuk menyembuhkannya. Setelah itu Rina pulang menggunakan kereta bawah tanah lagi, dan di perjalanan dia bertemu dengan Dakyung. Pada saat itu Rina lagi-lagi basa-basi, tapi tiba-tiba mimisannya semakin parah dan Dakyung pun ikut terkejut. Dan begitu terkejutnya Rina melihat tangannya sudah dipenuhi dengan bolong-bolong. Setelah menyaksikan keberhasilan Dakyung, akhirnya Rina pun pulang menggunakan kereta bawah tanah, tapi lagi-lagi dia mimisan dan segera berlari ke toilet. Saat itu Rina begitu terkejut guys, karena melihat hampir sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan bolong-bolong. Di sini Rina benar-benar kewalahan, dan ya pada saat itu bisa kalian lihat tiba-tiba muka Rina dipenuhi dengan bunga-bunga dan dedaunan. Setelah mendengar cerita itu, bukannya langsung mundur. Di sini Dakyung benar-benar semakin menjadi-jadi, dan pada saat itu dia meminta agar Pak Udin menceritakan tentang kultus dan gereja yang pernah ada di stasiun Guanglim. Lalu kita beralih sejenak ke kantor Dakyung. Terlihat di sini ada dua polisi yang tengah mencari keberadaannya. Dan terlihat Dakyung sudah berada di kereta bawah tanah yang tidak beroperasi. Saat itu Pak Udin meminta Dakyung pergi ke kereta itu di jam 3:30 sore di hari Jumat. Dan tiba-tiba saat itu lampu kereta beroperasi, dan gak lama dari situ kereta api pun sudah datang. Di sini Dakyung memerhatikan seorang pria berada di luar kereta, dan tiba-tiba pria itu sudah berada di depannya. Terlihat di sini si pria terus memandangi Dakyung dengan senyum yang sangat mengerikan. Bahkan si pria itu terus mengikuti Dakyung kemanapun dia pergi. Saat itu Dakyung benar-benar ketakutan. Dia langsung menghindar dan pergi ke gerbong sebelah. Dan ya pada saat itu bisa-bisanya lampu mati. Dan pada akhirnya Dakyung pun hanya bisa menghidupkan senter HP-nya. Dan tiba-tiba kereta pun berhenti. Lalu Dakyung segera keluar. Lalu polisi mengatakan kepada Woo-jin bahwa kepala stasiun yang selama ini Dakyung jumpai adalah Pak Udin yang telah menghilang 3 tahun yang lalu dan tidak pernah dijumpai sampai saat ini. Lalu kita kembali kepada Dakyung. Pada saat itu Dakyung menjumpai satu buah walkie-talkie dan terdengar ada suara Pak Udin di dalamnya. Lalu Pak Udin menceritakan bagaimana kisahnya. Jadi pada hari itu Pak Udin tengah bertugas malam dengan satu temannya, dan dia melihat ada seseorang manusia yang menghampiri rel kereta. Pak Udin takut jika terjadi sesuatu dan meminta agar temannya melihat apakah benar ada orang di rel kereta itu. Karena rekan Pak Udin tidak merespon selama beberapa jam, akhirnya Pak Udin memutuskan untuk pergi sendiri. Dan betapa terkejutnya Pak Udin tiba-tiba melihat ada satu buah kereta yang menghampirinya. Dan akhirnya Pak Udin pun memutuskan untuk masuk, tapi bisa kita lihat nuansa kereta begitu sangat tua dan berdebu, dan tiba-tiba kereta api itu pun berjalan sendiri. Di tengah perjalanan Pak Udin begitu terkejut karena tiba-tiba keluar jimat dan banyak sekali noda darah di mana-mana, dan seolah-olah Pak Udin terbakar di dalamnya. Saat itu Pak Udin menjumpai satu buah walkie-talkie dan dia melihat suara rekannya, dan ya guys, ternyata temannya sudah dalam kondisi terpenggal. Di sini Pak Udin benar-benar ketakutan.
Dan Pak Udin pun menjadi korban dari sekte sesat itu. Lalu kembali kepada Dakyung, Pak Udin mengatakan bahwa kereta yang Dakyung tumpangi saat ini dulunya adalah gereja Guanglim dan Dakyung melihat Pak Udin di luar kereta. Pak Udin hanya bisa tersenyum. Dia mengatakan tugasnya sudah selesai dan dia bakal rindu kepada Dakyung. Dan ya, bisa kita lihat guys, Pak Udin berubah menjadi Dakyung itu sendiri dan di sini artinya Dakyung pun ikut menjadi korban dan akan melanjutkan tugas Pak Udin untuk menceritakan kisah seram di kereta Guanglim dan mencari korban-korban selanjutnya. Kemudian kembali kepada Wujin yang sangat khawatir terhadap Dakyung dan pada saat itu Wujin melihat sekeliling dan tiba-tiba Dakyung muncul dan tentu itu bukanlah Dakyung yang Wujin kenal melainkan sosok lain. 다경 씨 전화를 왜... 제가 재미있는 이야기 들려드릴까요?